Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita bersukacita. Karena apa? Karena besok hari kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 75 tahun. Waduh, ternyata karena lama juga ya bangsa negara kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Dan kita juga bersyukur karena apa? Karena kita juga sudah dimerdekakan. Merdekakan dari kuasa maut. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan sukacita kita akan awali ibadah kita. Kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Ayo semuanya kita berdiri diri, kita puji Tuhan. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bila mana hari ini Kau masih melayakan setiap kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus telah mati bagi kita. Dia menyelamatkan setiap kita, umat-umat yang berdosa. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Dan saatnya kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita saat ini. Dan persembahan yang terbaik adalah diri kita.
kita mau pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari dengan sukacita kita pujikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sambil kita berikan persembahan kita ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Inilah persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Ajarilah kami agar kami bisa memberikan persembahan dengan sukacita dan dengan tulus hati. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati persembahan kami. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kami. Berkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Pribadi yang Mengenal Hatiku.
teman-teman semua yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh kembali melanjutkan akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah kitab yang ketujuh ditulis oleh Rasul Paulus. 4 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara adalah kitab Efesus, kitab Filipi, kitab Kolose, dan kitab Filemon. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami belajar akan kitab Kolose. Kiranya Tuhan Kau boleh menolong, memberkati kami, sehingga apa yang akan disampaikan itu boleh memberkati. Berkati juga untuk Klaus Agun yang akan menyampaikan di dalam keterbatasannya. Kiranya Tuhan Kau boleh memampukan, memberikan dia hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Epafras adalah seorang yang berasal dari Kolose, dan dia mendirikan beberapa gereja hasil dari pelayanan Rasul Paulus di Efesus. Epafras melakukan perjalanan 1.600 km menuju Roma karena pada saat itu Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan akan Kristus. Epafras juga menyampaikan bagaimana kondisi jemaat dalam iman dan dalam pengajaran-pengajaran palsu pada saat itu. Epafras salah satu orang yang membantu Rasul Paulus menyampaikan akan Kristus kepada seluruh provinsi yang ada di Asia. Di mana kita mengetahuinya, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini ditulis di salah satu penjara oleh Paulus, seorang rasul yang banyak dipenjara karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan surat ini ditujukan kepada sekelompok orang yang belum pernah Paulus temui, yang membentuk sebuah komunitas gereja yang tidak dia mulai. Gereja di Kolose ini didirikan oleh seorang rekan kerja Paulus yang bernama Epafras, yang sebenarnya berasal dari kota itu. Epafras baru saja mengunjungi Paulus di penjara, dan dia menyampaikan kabar terbaru tentang keadaan Kolose secara keseluruhan. Tetapi dia juga menyebutkan beberapa tekanan budaya yang menggoda mereka untuk berpaling dari Yesus. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mendorong jemaat di Kolose untuk membahas isu-isu yang telah diangkat oleh Epafras. Dan kemudian menantang mereka untuk memiliki pengabdian yang lebih besar kepada Yesus. Dalam pengajaran guru-guru palsu mengatakan bahwa mereka memerlukan lebih dari iman dalam Kristus untuk mendapatkan keselamatan yang penuh. Mari kita melihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Di dalam pasal yang pertama, Paulus mengawali dengan pemahaman yang mendalam tentang siapa Kristus. Nah, mengapa? Karena ini sangat penting sekali sehingga mereka bisa memahami akan kebenaran, sehingga mereka bisa mudah untuk mengetahui bahwa ini pengajaran palsu atau bukan. Nah, sehingga Paulus mengawalinya dengan siapa Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah Allah. Dia bukan saja seorang manusia atau seorang gembala yang agung atau seorang nabi yang besar. Dia adalah Allah. Dia tetap Allah ketika menjadi manusia dan hidup di bumi untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Allah itu, dan untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita dan bangkit dari antara orang mati demi keselamatan umatnya. Paulus mengawali suratnya dengan salam yang khas pada pasal 1 ayat 3-4. Paulus mengucap syukur kepada Allah atas iman jemaat Kolose dan kasih yang mereka tunjukkan kepada orang lain. Dan di ayat 9, Paulus berdoa untuk mereka meskipun saat itu Paulus mendekam dalam penjara.
supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Hikmat Tuhan melampaui kemampuan akal manusia, sedangkan hikmat manusia itu terbatas pada kemampuan akal. Dengan tujuan mengerti rahasia Injil dan bagaimana orang percaya harus hidup serta meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa Kristus adalah yang terutama di atas segala sesuatu dan bahwa Dia cukup untuk keselamatan. Apa arti terutama? Terutama adalah terbesar, tertinggi, dan terbaik. Kalau dalam istilah militer, komandan tertinggi adalah seorang kepala atas komandan-komandan lainnya dalam angkatan bersenjata. Dalam Kolose 1 ayat 15-18 menjelaskan, Kristus menciptakan segala sesuatu dan Dia adalah Tuhan atas penguasa tertinggi atau segala sesuatu yang telah diciptakan. Kristus adalah Tuhan atas komunitas orang percaya miliknya, yaitu gereja. Apa arti cukup? Cukup, lengkap, banyak, semua yang dibutuhkan, tidak ada lagi hal lain yang dibutuhkan. Dalam Kolose 1 ayat 20-22 menjelaskan bahwa ketika jemaat Kolose atau kita belum menjadi orang percaya, kita terpisah dari Allah, kita musuhnya Tuhan karena dosa kita. Kristus mendamaikan kita, relasi kita antara jemaat Kolose atau kita dengan Allah. Mereka menjadi berbeda secara total. Mereka dinyatakan kudus dan diampuni dari segala dosa mereka. Orang-orang Kolose tidak perlu menambahkan apapun pada iman mereka dalam Kristus dengan cara melakukan sesuatu yang lain agar dapat diselamatkan, seperti menyembah malaikat atau mengikuti tradisi-tradisi seremonial orang Yahudi. Dalam Efesus 2 ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita diselamatkan oleh iman. Hanya Dialah yang terutama dan cukup bagi keselamatan kita. Kita yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kembali Rasul Paulus mengingatkan kita kembali dengan tegas bahwa siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang percaya disebut sebagai manusia baru di dalam Kristus sebab kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tanda kita sudah menjalani hidup sebagai manusia baru adalah segala sesuatu yang duniawi telah mati di dalam kehidupannya. Ia tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Mengapa kita harus mematikan semua keinginan duniawi? Sebab keinginan duniawi adalah celah bagi orang untuk kembali membangun persahabatan dengan dunia. Oleh karena itu, Paulus memerintahkan kita untuk mematikan semua keinginan duniawi kita. Harus tegas dan tidak boleh berkompromi sedikit pun. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ke-17 sudah sangat jelas mengingatkan kita. Kristus itu cukup bagi keselamatan kita dan terutama di dalam kehidupan kita. Apakah kalian percaya bahwa Kristus itu cukup untuk keselamatan dan terutama di dalam hidup kalian? Apakah perlu kita menambahkan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan? Tentulah
Tidak. Karena apa? Pertama, kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Dan kedua, kita mengandalkan Kristus untuk menyelamatkan kita orang percaya. Dan ketiga, Kristus sudah memulihkan kita, relasi kita dengan Allah. Dan keempat, hanya Kristus yang dapat menyelamatkan dan mengampuni akan dosa-dosa setiap kita. Kita akan mengakhiri akan firman Tuhan kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali belajar di dalam kitab Kolose. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh mengasihi kami, di mana Tuhan boleh mendamaikan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh mengerti bahwa Kristus adalah yang terutama dan cukup bagi kami, cukup untuk keselamatan kami, cukup untuk kebebasan mendamaikan kami di dalam dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.